Alhamdulillah kita sudah sampai pada sifat mustahil. Pada sifat mustahil Allah. Jadi sifat Allah, sifat wajib Allah yang ada 20 itu, sejatinya sifat Allah itu tidak hanya terkhusus pada 20 sifat wajib. Sebetulnya sifat Allah itu tidak terbatas, dan yang hanya mengetahui itu cuma Allah. Kemudian para ulama, para a'immah terdahulu itu mengkhususkan sifat 20 itu karena pada zaman tersebut banyak para hamba-hamba Allah itu yang tersesat dalam memahami nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Akhirnya para a'immah itu mengkhususkan kepada 20 sifat tersebut. Hasilnya tidak terbatas sifat Allah itu. Tidak hanya 20 saja, tapi banyak, dan yang mengetahui itu hanya Allah. Kemudian karena ada diskusi-diskusi yang bisa menjadikan orang itu tersesat, bisa menjadikan orang itu imannya rusak, akhirnya para a'immah mengkhususkan kepada 20 sifat. Makanya ada beberapa golongan itu yang menentang sifat wajib 20. Karena memang sebelumnya itu tidak pernah dijelaskan. Meskipun begitu, 20 sifat ini juga didasari dengan dalil-dalil qat'i, dalil nas, ya, dalil yang ada pada Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalilnya, ya. Kula mboten hafal. Akhbirni anis sifatil mustahilati la yatasifu biha al-maula subhanahu wa ta'ala. Ceritakan kepadaku tentang sifat-sifat mustahil yang tidak boleh disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 20 sifat wajib itu ada lawannya, dan itu harus diketahui oleh orang-orang yang beriman. Kalau tahu sifat wajib, berarti sifat mustahil itu juga harus diketahui. Kenapa harus diketahui? Supaya iman seseorang itu tidak rusak. Jawabnya, as-sifatu utawi pira-pira sifat al-mustahilatu kang mohal fi haqqillahi ta'ala ing dalam haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, ai tegese sifat allati la yumkinu kang ora mungkin sapa Allah ayyata sifa ing yen to persifatan sapa Allah biha kelawan allati hiya utawi sifat iku al-adamu ora ono, wal khudusu lan anyar, wal fana'u lan rusak, wal mumasalatu lil khawadisi lan madani maring pira-pira barang kang anyar, wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala lan butuhe Allah maring liyane Allah subhanahu wa ta'ala, wa wujudus syariki lan wujude sekuton, wal ajzulan apes, wal karohah lan kasereng, ai tegese wuqu'u syai'in tumibane suwiji-wiji bi ghairi iradatihi kelawan tanpa kersane Allah, wal jahlu lan bodoh,
wa asbahu dzalik lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Sifat-sifat mustahil yang tidak boleh disematkan kepada Allah atau tidak mungkin disematkan kepada Allah, yaitu kebalikannya sifat 20. Apa saja itu? Al-adamu, lawan dari wujud. Kalau sudah ditetapkan kepada Allah sifat majid, maka secara otomatis sifat mustahil ini juga harus tidak boleh ada pada zat Allah. Wal hudusu, al-adam itu tadi artinya tidak ada. Kalau sudah ditetapkan Allah itu wujud atau ada, berarti lawan katanya yaitu al-adam. Tidak ada. Karena sifat mustahil ini hanya ada pada para makhluknya Allah. Kemudian sifat selanjutnya yang kedua, yaitu sifat mustahil selanjutnya yaitu hudus, baru, lawan dari sifat kidam. Kidam itu ada terdahulu sebelum apapun ada. Yang selanjutnya yaitu al-fana'u, sifat mustahil fana, rusak, lawan dari bakok. Bakok itu langgeng, kekal. Allah sudah ditetapkan sifat Allah itu kekal, berarti tidak mungkin Allah itu fana, karena yang fana itu hanya makhluk Allah. Kemudian sifat selanjutnya yaitu al-mumasalatu lil khawadisi, menyerupai hal-hal yang baru. Mustahil bagi Allah untuk menyerupai hal-hal yang baru. Lawan dari sifat mukhalafatul lil khawadis, karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, ya, laisa kamislihi syai'un. Kemudian sifat selanjutnya yaitu al-ihtiyaju li ghairihi, butuh terhadap makhluk lain. Itu juga tidak boleh disematkan kepada Allah. Lawan dari qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi. Sifat selanjutnya yaitu wujudus syariki, mempunyai sekutu. Mempunyai sekutu itu juga tidak mungkin. Atau kebalikan dari sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, esa. Kemudian sifat selanjutnya yaitu ajaz, apes, lawan dari sifat kudrah. Kudrah itu mampu, lawannya apes atau tidak mampu. Wong lanang ora iso ngono kae ya jenenge ngajes. Wong lanang nek ora perkasa iku jenenge ngajes. Ngajus ya, nek wong Arab nek ngarani ajus. Anta ajus berarti ora iso ngadeg. Ajus. Wal karohah, sifat selanjutnya yaitu sifat mustahilah selanjutnya yaitu karohah. Terpaksa ya. Lawan dari sifat wajib Allah yaitu irodah. Jadi Allah itu maha berkehendak. Semua yang kita jalani, yang ada
ada di alam semesta ini, makhluk hidup yang yang berjalan di alam semesta ini semuanya ada karena iradahnya Allah. Maksudnya tegasnya yaitu wuqu'u syai'in bi ghairi iradati. Jadi terpaksa itu di sini maksudnya adalah terjadinya sesuatu itu tidak sesuai dengan iradahnya, lawan katanya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan wujud dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat selanjutnya yaitu jahil, lawan dari kata ilmu. Jahil itu bodoh, ilmu. Wa asbahu dzalik, lan sepadane mengkono-mengkono kabeh, dan seluruh sifat-sifat yang seperti atau yang menyerupai sifat-sifat mustahilah yang disebutkan tadi itu tidak boleh disematkan kepada zat Allah. Itu tadi karena sifat Allah itu sebetulnya sejatinya itu tanpa batas, dan yang mengetahui sifat-sifat Allah itu ya hanya Allah itu sendiri. Ya, kemudian mengapa kok dikhususkan 20? Karena terjadi waham, terjadi salah paham terhadap kalamullah itu, ya, terhadap Al-Quran, teks atau nas yang ada pada Al-Quran. Seperti contohnya yadullahi fauqa aidihim, ya. Seperti yadullahi fauqa aidihim itu dulu jadi perdebatan sengit ya di masa-masa lampau itu. Di masa dahulu itu terjadi perdebatan sengit antar ulama, khususnya Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Akhirnya sama ulama ahli sunnah dikhususkan itu tadi menjadi sifat 20, sifat wajib yang ada 20. Wa innama lan pemestine istahala dadi mohal apa itisafuhu persifatane Allah biha kelawan kabeh li annaha krana sak temene kabeh iku sifatu nuksonin, pira-pira sifat kang kurang. Karena semua sifat-sifat mustahil itu yang sudah disebutkan itu tadi merupakan sifat-sifat kurang yang hanya boleh disematkan kepada para makhluk Allah, ya. Mengapa? La yatasifu iku ora persifatan sapa Allah illa bisifatil kamali kelawan pira-pira sifat kang sempurna. Ila bisifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat kang sempurna, ya. Karena memang Allah itu hanya boleh disematkan sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna, ya. Karena sifat yang tidak sempurna atau mustahil itu hanya boleh disematkan kepada para makhluk Allah. Dan memang iman, berbicara tentang iman itu memang terkadang tidak bisa dijelaskan secara logika, ya. Karena dari dulu itu memang terjadi perdebatan, bahkan sampai sekarang itu terjadi perdebatan, tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan memang iman khususnya ini ya, mengetahui sifat Allah yang 20 ini memang harus betul-betul diyakini dan
tidak boleh ada pertanyaan bagaimana. Jadi iman itu intinya meyakini sesuatu, tetapi kita tidak boleh banyak bertanya. Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mengimani Kanjeng Nabi bahwa beliau itu menyatakan dirinya sebagai Rasul karena adanya wahyu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu juga tanpa membantah langsung membenarkan, juga tidak bertanya bagaimana, logikanya bagaimana. Ya, iman itu seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, karena iman itu meyakini hal-hal yang gaib, sesuatu yang ada tetapi tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Wallahu a'lam bishawab. Makaten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi saged dipun pahami lan manfaat ugi barokah dumateng kita sedaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.